Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mendiskusikan 4 topik yang sudah saya beritahukan 2 hari lalu ya, untuk kita bahas. Kenapa tidak semuanya, terus saja nggak akan selesai. Jadi kalau semuanya dibahas sekaligus. Jadi 4 topik saya pilih karena ini pertemuan ke-14, saya kira itu mudah-mudahan bisa memperkaya apa yang kita pelajari di mata kuliah manajemen teknologi dan inovasi ini, dan juga untuk saya memastikan bahwa yang Anda lakukan review itu bisa difahami ya. Di awal semester itu di kelas lain ada banyak yang melakukan paper review dalam bahasa Inggris, tapi ketika saya coba tanya di kelas itu banyak yang tidak memahami gitu. Jadi saya ubah di bagian kedua ini, di 2 kelas wajib melakukan paper review dalam bahasa Indonesia, supaya harapannya kalau bahasa sendiri bisa lebih difahami. Saya ingin membuktikan apakah benar teman-teman memahami. Saya akan bagi ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan masuk ke room. Jadi ada 4 room ya. Kemudian saya tentukan siapa yang masuk ke room 1, room 2, room 3, dan 4. Jadi jangan ditukar ya, karena sudah saya atur. Kemudian nanti kita akan diskusikan di masing-masing room itu topiknya apa. Jadi saya akan informasikan dulu ini mengenai siapa masuk ke room berapa. Oke. Oke, mudah-mudahan ini tidak ada masalah. Saya taruh di chat box dulu ya. Coba mudah-mudahan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Baik. Saya kira lebih mudah di chat box supaya Anda langsung melihatnya. Itu yang masuk room 1 dan 2. Kemudian ini masuk room 3 dan 4. Oke. Jadi ingat namanya, Anda masuk di room berapa. Oke. Oke, sudah selesai semua ya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya ingin teman-teman langsung saja menyampaikan hasil dari diskusinya. Saya mulai dari kelompok 1, room 1, maksud saya. Silakan di share screen apa yang sudah dihasilkan. Silakan, juru bicaranya siapa? Ya, Pak, izin menjelaskan. Ya. Jadi kita mencoba untuk menganalisa hasil paparan dari kelompok 8 terkait model pengukuran kualitas layanan, di mana akan membandingkan beberapa metode di industri penerbangan. Langsung ketemuannya, Bu Agustin.
Oke, jadi 5 temuan utamanya terdapat 3 metode yang digunakan untuk menilai seberapa baik kualitas layanan di industri penerbangan. Ada 3 metode. Yang pertama adalah SafeQual, yaitu mengukur kualitas dan layanan. Kemudian yang kedua SafePerform, atau mengukur layanan dan juga performance. Dan yang ketiga adalah Air Quality, yaitu untuk mengukur kualitas penerbangan. Nah, untuk temuan yang kedua, SafeQual ini merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ekspektasi kualitas yang diharapkan pelanggan dengan kinerja dari kualitas layanan yang diterima oleh pelanggan. Di mana untuk menilai tersebut, pelanggan akan melihat pada 5 aspek, yaitu tangibles, keandalan, tanggapan, jaminan, dan empati. Yang mana dalam mengukur kelima aspek ini menggunakan skala Likert dari skala 1 hingga 7. Akan tetapi pada paper disebutkan bahwa SafeQual ini bukan merupakan instrumen pengukuran kualitas karena tidak mempertimbangkan aspek kualitas layanan maskapai tertentu dan tidak menangkap kejadian yang terjadi kepada pelanggan ketika berinteraksi langsung dengan staf, reservasi, boarding, awak kabin maskapai, penanganan bagasi, dan lainnya. Karena kita hanya fokus untuk meng-capture seperti apa ekspektasi layanan yang diterima pelanggan dan sejauh apa kinerja dari kualitas layanan tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu terkait dengan metode SafePerf, yaitu untuk mengukur layanan dan performance. Sebenarnya ini merupakan pengembangan dari SafeQual yang mengukur kinerja atau persepsi pelanggan tentang kualitas layanan. Namun bukan harapan dari pelanggan atas layanan yang ditawarkan. Jadi perbedaannya ada pada ekspektasi yang tadi disampaikan pada SafeQual. Kemudian yang kelima, di sini ada AirQual, di mana ini merupakan metode pengukuran kualitas yang dikhususkan hanya untuk maskapai penerbangan. Akan tetapi dalam jurnal dinyatakan bahwa dapat digunakan dalam pengaturan budaya yang berbeda. Next. Kemudian pertanyaannya, finding-nya itu mengapa SafeQual bukan merupakan instrumen pengukuran kualitas yang seperti dipaparkan pada temuan yang kedua tadi. Itu dijelaskan kalau kurang untuk mengukur pengukuran kualitas. Kemudian yang kedua, di sini juga disebutkan bahwa dalam kesimpulan itu didapatkan bahwa SafePerform merupakan metode yang terbaik. Nah, landasannya seperti apa karena tidak dijelaskan lebih detail mengenai bagaimana cara membandingkan antar ketiga metode tersebut. Oke, baik. Kelompok 8 yang membahas tentang service performance, service measurement, silahkan merespons. Ada Imam Faisal, ada Aditya Wianto, ada Fadil Septiawan, ada Pandu Ahmad. Silahkan salah satu atau salah dua. Halo. Pertanyaan tadi bisa itu nggak ditambah kita, sorry. Ditampilkan lagi. Bisa diperbesar. Nah, oke. Jadi silakan direspons hasil rangkuman kelompok di room 1 ini dan juga pertanyaannya. Izin Pak menjawab untuk pertanyaan Ya, yang silakan. pertama. Kalau dari sini paper tersebut itu membahas kalau SafeQual itu karena dia hanya membahas secara umum ya, tidak secara khusus kualitas layanan dan tidak mempertimbangkan aspek kualitas layanan maskapai tersebut serta tidak menangkap kejadian yang terjadi secara langsung.
kepada pelanggan ketika berinteraksi langsung dengan staf reservasi, awak kabin atau yang lainnya. Seperti itu. Oke. Terus yang kedua, halo. Masa dari 4 orang ini tidak bisa menjawabnya? Ya, Pak, yang kedua izin menjawab. Jadi di jurnal itu sudah dilakukan uji sampel kuesioner yang menunjukkan bahwa metrik korelasi itu antara kepuasan pelanggan dan loyalitas itu sangat berkorelasi gitu Pak. Jadi kalau pelanggan ingin loyalitas, maka kepuasan pelanggan itu harus penting juga gitu. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Halo. Oke, Pak, baik. izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Jadi yang di hasil apa namanya pengukuran ketiga model tersebut, jadi di paparan tersebut kita ada data primer dari penelitian itu ada 108 sampel yang menggunakan dari ketiga model tersebut. Jadi ada beberapa pertanyaan mengenai tentang dari ketiga metode tersebut, Pak. Nanti hasilnya adalah ada hasil kuesioner menunjukkan rata-rata nilai dari item tangible sebesar 3,49, terus item dari responsivitas sebesar 3,74, item dari empati sebesar 3,35, juga item dari reliabilitas sebesar 4,004. Jadi sebenarnya ada di paparannya, cuma mungkin tidak terlihat dari kelompok pembahasnya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik, secara singkat. Jadi paper itu berbicara bahwa SurfQual itu awal mulanya berkembang ya memang karena untuk mengukur tentang pelayanan gitu ya. Dia berkembang dari bidang marketing. Tetapi beberapa keberatan yang mengajukan bahwa SurfQual ini terlalu umum. Jadi dimensi-dimensi yang disampaikan, 5 dimensi itu dinilai bagus tetapi terlalu umum. Kemudian dikembangkan SurfPerf. SurfPerf itu mengukur performance tetapi itu juga tidak terlalu spesifik. Dan saat itu baru diterapkan di beberapa sektor. Kemudian para pelaku di industri penerbangan melihat bahwa industri penerbangan cukup kompleks pelayanannya karena misalnya pengguna itu kan dilayani di darat ya dengan tiketing, check-in dan sebagainya. Kemudian belum lagi ketika saat penerbangan dan juga mendarat. Dan kedua pendekatan SurfQual maupun SurfPerf itu dinilai belum bisa mencerminkan apa yang terjadi di dalam industri penerbangan. Oleh karena itu mereka mengembangkan AirQual yang dinilai berharap tentu saja itu bisa mencerminkan bagaimana pelayanan di industri penerbangan. Kira-kira seperti itu. Tapi sebetulnya tidak berarti bahwa SurfQual itu jelek ya. Tentu harus disesuaikan dengan konteksnya. Karena memang pada awal dikembangkan, memang itu untuk penerapan secara umum. Gitu ya. Jadi tentu ada plus minusnya, tapi kira-kira seperti itu. Oke. Baik, terima kasih kepada dari wakil dari room 1 dan kelompok 8. Oke, yang berikutnya saya ingin mendengarkan hasil diskusi dari room 4 yang membahas tentang bidang mata kuliah ini ya, dan bidang ilmu Anda yaitu manajemen teknologi dan inovasi. Silakan juru bicara room 4 dan
kelompok pembahas topik ini, yaitu kelompok 1 bersiap ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tatang. Kami Ya. dari kelompok 4 dengan anggota seperti yang terlist. Next, Pak. Jadi dari paper dari kelompok 1 ini kita sedikit merangkum tujuan penelitiannya itu untuk melakukan tinjauan terhadap studi pedagogi, manajemen teknologi dan informasi serta realitasnya di dalam dunia ekonomi yang menginisiasi dan melanjutkan kebutuhan. Koreksi ya. Iya, Pak. Manajemen teknologi dan inovasi. Iya, Pak. Oh ya, maaf, betul, Pak. Manajemen teknologi dan inovasi serta realitas di ekonominya dalam bidang ekonomi yang menginisiasi dan melanjutkan kebutuhan akan pendidikan manajemen teknologi dan inovasi bagi para manajer. Kemudian untuk mengembangkan daftar topik kerangka keilmuan manajemen teknologi dan inovasi serta mensurvei para pemangku kepentingan atau yang biasa disebut stakeholder. Metode penelitiannya melakukan survei ke stakeholder, contohnya atau ruang lingkupnya bidang akademis, profesional industri, dan pembuat kebijakan ataupun pemerintah. Kemudian metode responnya secara online dengan 2 tahap karena variabelnya cukup banyak, makanya dibagi 2. Yang pertama pembuatan survei, distribusi, dan responnya, kemudian distribusi analisisnya seperti apa. Next, Pak. Jadi respondennya untuk survei pertama dari IAMO 80%, kemudian dari MIN 26%, untuk survei keduanya IAMO 113% dan editor jurnal 16%. Next, Pak. Jadi hasil penelitiannya, survei pertama itu menunjukkan topik yang paling sering ditemukan tidak termasuk dalam bidang pengetahuan adalah kewirausahaan teknologi, manajemen dan akuisisi teknologi, kemudian transfer teknologi dan manajemen kualitas. Disiplin pengetahuan, manajemen teknologi dan inovasi yang tidak termasuk topik paling sering ditemukan, tetapi dianggap penting adalah manajemen kekayaan intelektual, kerangka kerja, kebijakan nasional, kursus dan proyek capstone dan hukum. Disiplin pengetahuan MIT, Pak ya, mohon maaf ini tim. Berikut tidak termasuk dalam daftar penelitian atau survei pedagogi sebelumnya, tetapi dianggap penting itu adalah bidangnya teori sistem umum, analisis resiko, manajemen lingkungan, etika, ekonomi, misi studi, bisnis dan magang, kemudian teori teknologi dan integrasi teknologi dan manajemen bisnis. Kemudian survei keduanya, hasilnya seperti ini. Di situ itu ada manajemen inovasi, riset dan manajemen, dan lain sebagainya seperti yang ada di list. Next, Pak. Jadi dari kesimpulan ini, survei dilakukan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder manajemen teknologi dan inovasi telah menghasilkan kerangka pembelajaran untuk program pascasarjana MTI yang lebih komprehensif. Kerangka pembelajaran yang dimaksud sudah ditetapkan di bidang pengetahuan yang dianggap perlu dipelajari di MTI dan disiplin ilmu yang termasuk di dalamnya sesuai urutan kepentingannya. Kerangka pembelajaran dapat dijadikan dasar untuk menyusun kurikulum baru program MTI, evaluasi, dan juga dapat digunakan sebagai acuan sertifikasi program MTI. Survei yang dilakukan itu menunjukkan beberapa perbedaan dari sudut pandang stakeholder terhadap pembelajaran yang ada di program MTI sebelumnya, sehingga dengan adanya survei ini dapat menyempurnakan program MTI sesuai dengan kebutuhan para stakeholder. Next, Pak. Kemudian kelebihan dari survei ini adalah diperlukan di era saat ini karena program pembelajaran yang ada di perkuliahan perlu direview apakah materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan sehingga lulusannya pun benar-benar sesuai kebutuhan pasar. Kemudian hasil kajiannya tidak hanya pembelajaran apa saja yang dibutuhkan di program MTI tetapi juga diurutkan sesuai kepentingan dari pemangku kepentingan. Survei dilakukan dalam 2 tahap sehingga hasil surveinya bisa menjelaskan tujuan penelitian secara jelas dan lengkap. Jurnal ini menggunakan statistik deskriptif sehingga data yang dihasilkan sudah sangat jelas dan akuntabel.
Next, Pak. Kelemahannya pada studi literatur pendekatan metode kualitatif belum dilakukan sehingga kurang informatif. Penjelasan hasil surveinya juga belum dianalisis menurut area domisili pemangku kepentingan atau demografi. Kemudian area tempat responden memungkinkan perbedaan kebutuhan pemangku kepentingan sesuai area domisilinya terkait topik yang dibahas. Next, Pak. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan yang diajukan kepada kelompok 1. Ini Pak, masalah AHP-nya tadi itu kan ada AHP di situ kan, jadi belum disebutkan mana, memang nggak disebutkan di sini Pak ya, tapi kami tadi mungkin ketinggalan. Itu AHP itu kriterianya seperti apa, kemudian alternatifnya juga seperti apa, itu tidak dijelaskan. Itu ada di, kalau nggak salah di tabel, itu di tabel ada di literatur sih Pak sebenarnya, kalau saya baca. Oke, Jadi, terus pertanyaan keduanya. Nah, kedua mungkin kawan-kawan yang lain ada yang mau menambah. Izin Pak. Ya. Ini mau nanya ini aja sih Pak, mau nanya sebuah point of view untuk kelompok 1 gitu Pak ya. Ini kan tadi dijelaskan tentang service quality pada maskapai ya. Nah pertanyaannya. Sebentar, ini maksudnya yang kelompok mana ini? Ini sedang membahas tentang body of knowledge tentang technology and innovation management. Jangan bertanya yang kelompok tadi dong. Iya Pak, yang untuk kelompok 1 kan Pak ya? Iya. Tunggu. Sebentar Pak, saya coba lihat lagi dulu sebentar Pak. Mungkin nambahkan Pak untuk pertanyaan yang kedua ini, secara survei 1 sama survei 2 ini hasil secara diagramnya kok nggak 100% ya Pak? Harusnya kalau saat kita menyimpulkan survei itu kan pembaginya harusnya 100%. Mungkin apakah data surveinya seperti apa, mungkin gitu sih Pak. Oke, baik. Saya kira sudah ada 2 pertanyaan ya. Silakan dijawab oleh kelompok 1. Tapi hanya ada 2 orang yang hadir, yaitu Muhammad Reski dan Rizky Arianto. Karena Raya izin tidak masuk. Silakan. Baik Pak, izin Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan pertama tadi terkait dengan AHP. Jadi memang AHP itu digunakan dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk mencari tahu seberapa pentingkah manajemen teknologi dan inovasi dalam beberapa bidang pengetahuan. Nah, untuk di penelitian ini kan seperti yang kita lihat bersama di jurnalnya itu ada 5 bidang atau area pengetahuan. Seperti itu. Yang pertama adalah pengetahuan mengenai teknologi, kemudian corporate function, technology centered knowledge, knowledge of supporting discipline, dan special requirement assignment. Nah, itu kemudian dari 5 ini itu dicari hierarki yang paling penting menurut mereka itu urutannya seperti apa begitu. Jadi untuk mencari itu kemudian digunakanlah AHP, dan kemudian muncullah urutan yang paling tinggi berdasarkan hierarkinya, di mana yang paling penting menurut mereka itu adalah teknologi related knowledge. Kira-kira mungkin itu Pak dari saya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua tadi ada pertanyaan. Ya, izin Pak Tatang menjawab Pak. Ya. Di jurnalnya itu adalah 106 responden ya Pak ya. 80 dari IAMOD dan 26 dari ini. Ini ada kesalahan di persentase tampilannya. Seharusnya itu bukan persentase tetapi jumlah responden. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Itu respons dari kelompok 1. Salah satu yang menarik sebetulnya dari paper nomor 1 ini selain tentu saja relevan dengan apa yang sedang kita pelajari ya. Paper itu dipublikasikan tahun berapa?
2010 ya. Ya, 2010 Pak. Ya. 2010 sekarang sudah 2022, jadi sudah 12 tahun. Di bidang itu saja sudah banyak perubahan, termasuk di prodi kita ya. Dulu kan prodi kita Magister Manajemen Teknologi gitu kan, kemudian kita bergabung dengan Fakultas Desain Kreatif dan Manajemen Teknologi. Lalu setelah itu kita berpisah sendiri, menjadi sebuah sekolah yang setingkat dengan fakultas, yaitu Sekolah Interdisiplin Manajemen dan Teknologi. Tapi prodinya tetap gitu ya. Nah ini yang tentu saja kita juga perlu modernisasi, kan kita perlu menyesuaikan dengan perubahan yang ada di lingkungan kita, di industri dan kebutuhan di industri. Saya kira dengan demikian memang perlu kita melakukan mungkin refleksi ya, apakah apa yang dipelajari di bidang kita itu masih relevan atau tidak, kemudian apa saja yang perlu dirubah. Jadi meskipun kami di tim pengajar mata kuliah ini berusaha melakukan perubahan-perubahan sejak tahun 2017, itu saya juga harus mengakui bahwa masih banyak yang harus kita sempurnakan gitu ya. Oleh karena itu nanti kami membutuhkan masukan-masukan dari teman-teman ini, para praktisi, supaya kita bisa memperbaiki ke depannya kombinasi antara kebutuhan akademik maupun industri, supaya kita selalu keep up dengan semangat MBKM. Masih ingat MBKM ya? Ada yang tahu MBKM nggak? Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Jadi harapannya nyambung apa yang kita pelajari di kampus, meskipun sebagian besar Anda belajarnya online gitu ya, pendidikan jarak jauh, tetapi tetap harus attach, harus relevan gitu ya, harus kontekstual dengan tantangan zaman. Kira-kira begitu. Baik, berikutnya adalah pembahasan yang berada di room 3. Room 3 membahas design thinking versus lean startup. Yang itu dibahas oleh sebetulnya kelompok 3. Oke, silakan juru bicara dari room 3. Baik, terima kasih Pak Tatang. Mas Aswar boleh di-share screen? Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi di room 3 kami membahas tentang perbandingan antara design thinking versus lean startup dalam konteks untuk meningkatkan pemahaman mengenai dua strategi pemikiran mendorong konsep dari sisi inovatif. Next, Mas. Jadi yang pertama itu yang kami menjadi temuan, mungkin sebagai temuan dasar adalah bahwa adanya definisi tentang design thinking, di mana design thinking itu secara model base itu lebih kepada bersifat linear. Jadi di sini design thinking itu diawali itu dari challenge, dari permasalahan, tetapi ide itu baru muncul setelah nanti ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Jadi dari permasalahan kemudian dilakukan pengamatan, baru kemudian kita bicara tentang point of view, ide, sampai kemudian kelanjutan pembuatan produk. Berbeda dengan design thinking, kalau untuk lean, next Mas. Untuk lean startup, lean ini lebih bersifat dia adalah iteratif yang sebetulnya awalnya adalah diawali dari produk yang atau ide yang sudah ada. Dari ide tersebut terjadi proses pembelajaran, kemudian penciptaan sampai pengukuran kembali. Secara terminologi sebetulnya prosesnya mirip, hanya saja kalau di lean itu lebih kepada dia sudah menghasilkan produk. Jadi dia sudah punya ide, bukan dari challenging, tapi dari ide yang akan dilakukan pengembangan. Lanjut, Mas. Nah, dari hal tersebut kami mendapatkan analisa persamaan. Jadi ada lagi 4 persamaan yang coba kami tuliskan singkat di sini. Yang pertama adalah memiliki fokus yang sama, yaitu fokusnya pada sisi inovasi. Mereka dua-duanya mendorong inovasi sesuai definisi di atas. Kemudian yang kedua adalah strategi ini
sama-sama pendekatannya adalah terkait kepada pengguna. Jadi bagaimana pendekatan itu akan digunakan, fokusnya adalah bagaimana dimanfaatkan oleh si pengguna nantinya. Dan yang ketiga dan keempat itu adalah terkait umpan balik dan iterasi serta uji prototipe. Di mana kalau pada proses ini yang mungkin kalau kami coba highlight itu adalah yang cukup menarik di si umpan balik dan iterasi. Di mana kalau iterasinya pada desain thinking itu pada waktu akhir itu baru nanti jadi umpan balik sehingga kesannya lebih lambat. Tapi kalau pada lean proses itu terjadi dalam proses satu circle itu tadi. Next, Mas Aswar. Nah, kemudian kami juga mendapatkan beberapa perbedaan yang muncul. Jadi perbedaannya itu mulai dari, mungkin saya ambil beberapa besaran ya Pak. Jadi yang pertama lingkup. Jadi kalau lingkupnya itu design thinking itu lebih umum. Jadi lebih kepada menjawab terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Tapi kalau lean startup itu target utamanya itu lebih kepada ide tentang startup yang akan dimunculkan. Jadi istilahnya ada ide bisnisnya. Katakanlah misalnya kita mau bikin marketplace. Nah, maka marketplace apa yang akan kita bikin? Ataupun kalau kita ingin efisiensi terhadap proses produksi. Nah, idenya itu sudah muncul duluan. Sedangkan kalau di design thinking itu adalah permasalahan terlebih dahulu. Nah, hal yang lain di perbedaan mungkin nanti bisa dilakukan pembacaan di situ. Kemudian yang kami amati juga, next Mas. Nah, yang jadi temuan besar bagi kami adalah adanya usulan tentang lean design thinking, di mana kalau kami coba pelajari tujuannya adalah menggabungkan dua proses tersebut antara design thinking dengan lean proses. Nah, memang disampaikan di literatur bahwa design thinking itu akan dikerjakan di awal dalam proses untuk menemukan ide. Nah, setelah ditemukannya ide, baru kemudian akan dilakukan proses terhadap dilanjutkan dengan lebih kepada lean proses. Nah, dari design thinking ini Pak, itu di kami itu memunculkan dua pertanyaan besar yang mungkin akan kami sampaikan. Next Mas. Jadi yang pertama adalah bagaimana pola adaptasi yang paling sesuai untuk metode kompilasi atau lean design thinking. Maksudnya begini. Apakah dia serial ataukah dia merupakan paralel? Ataukah terus kemudian kalau memang dia paralel, majoritinya itu akan gimana? Dan apakah akan sama berlaku untuk semua jenis inovasi? Karena tadi kan kita sudah membedakan, ada inovasi untuk menjawab permasalahan, ada inovasi untuk istilahnya memvalidasi terhadap ide bisnis yang muncul. Dan pertanyaan kedua adalah, di dalam paper kami belum melihat bagaimana cara melakukan validasi lean design thinking ini. Apakah memang hasilnya akan lebih baik gitu, akan lebih baik daripada proses yang melakukan pemisahan antara design thinking dan lean proses sesuai dengan domainnya masing-masing. Kurang lebih begitu Pak untuk singkatnya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan direspons oleh kelompok 3 yang melakukan paper review. Kelompok 3 adalah Agustina Dwi Retnaning Tias, Dian Pratomo, Aditya Yoga, dan Eko Setio Astanto. Baik, izin Pak, yang poin 1 tadi tolong ditampilkan lagi pertanyaannya. Rangkuman room 3 juga dikomentari ya. Oh siap. Jadi mungkin izin mengomentari menjawab pertanyaannya, kami coba menjawab. Pertanyaan tadi kalau nggak salah untuk penerapannya itu apakah serial ataupun paralel begitu ya Pak Dita ya? Betul. Termasuk domain utamanya di mana gitu. Baik. Kalau pemahaman kami nanti mungkin teman-teman bisa menambahkan. Kalau proses yang dilakukan itu pengetahuan kami itu serial Pak. Jadi intinya kan kalau lean design thinking dia menggabungkan antara metodenya design thinking dan juga lean startup kan. Ya, prosesnya itu serial, namun ketika dia melakukan pengecekan itu dari tahap awal. Kalau di design thinking dia kan akan melakukan pengecekan nanti nih setelah selesai tes. Setelah selesai tes dia akan cek. Kalau misalkan nggak sesuai itu kembalinya kemana begitu. Nah kalau ini enggak, dari proses awal kita coba memahami kebutuhan konsumen gitu kan. Kita coba amati
ketika kita uji dia tidak cocok, dia akan kembali lagi ke proses tersebut. Kalaupun sudah masuk ke tahap selanjutnya, point of view gitu kan. Di point of view kita tes lagi, apakah dia masuk apa enggak. Kalau enggak, dia akan kembali lagi. Begitu Pak seterusnya Pak, prosesnya. Dari poin 1 dulu mungkin ada tambahan dari teman-teman. Iya Pak, monggo silakan. Monggo Bu. Jadi kan itu kalau design thinking itu ada empathize, defend, kemudian ideate. Nah, dari situ kan kemudian ada beberapa yang sama Pak, gitu kan. Ada beberapa yang sama, misalnya kayak learn, belajar itu sama dengan understand, kemudian eksperimen, prototype, atau sama dengan build kalau di lean startup. Kemudian ada observe sama dengan ukuran. Jadi itu adalah di situ kita bisa masuk. Dari design thinking itu kemudian learn-nya itu dimasukkan di situ melalui istilah-istilah yang sama itu. Jadi proses itu seperti digabungkan gitu Pak ya. Jadi seperti itu sih kalau menurut kami sih. Baik, izin menambahkan terkait pertanyaan nomor 1, bagaimana pola adaptasi yang paling sesuai untuk metode kompilasi lean design thinking. Benar seperti yang disampaikan Mas Yoga, bahwa polanya adalah serial. Dan di setiap pola itu kita melakukan tesnya, ada tes. Dan kunci selama proses lean design thinking adalah bagaimana kita mendapatkan sebuah ide atau produk itu mendapatkan sebuah kegagalan lebih cepat. Kita mencari proses gagal yang lebih cepat dari kegagalan tersebut. Kita akan melakukan inovasi kembali, inovasi dan seterusnya sampai pengulangan dari tahapan tersebut. Intinya kunci utamanya adalah mencapai proses kegagalan lebih cepat dalam setiap proses sehingga kita bisa memahami bagaimana kebutuhan di pasar. Izin menambahkan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Yoga, Mas Dian dan Mas Eko. Jadi memang benar seperti yang disampaikan Mas Yoga, mungkin kalau pola adaptasi yang sesuai itu paralel. Jadi untuk dua metode, penggabungan metode ini sebenarnya ada poin-poin, yaitu satu itu customer problem dan customer solution. Jadi kalau bisa melihat tadi kalau untuk design thinking itu mengatasi masalah-masalah dari customer tadi, lalu dikombinasi dengan melakukan lean itu untuk mencari solusi. Jadi sebenarnya posisinya itu semacam linear dari atau apa tadi ya istilahnya seperti linear untuk design thinking. Lalu tadi kalau ngelihat tadi kan untuk lean itu kan bentuknya sirkular ya. Nah itu nanti ada penggabungan antara design thinking yang tadi linear lalu digunakan lean yang bentuknya sirkular seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya untuk poin 2, jadi bagaimana melakukan validasi. Jadi validasinya tadi, kalau design thinking itu kan setelah ideate itu kan ada prototype. Nah, prototype itu nanti ada digabungkan dengan proses lean, itu nanti ada learn-nya. Jadi kita, kalau lean tadi kan ada semacam iterasi ya atau sirkular bentuknya yang memutar tadi. Jadi setelah diketahui polanya seperti apa, nanti diketahui learn-nya lagi, build-nya lagi seperti itu, lalu dilakukan pengukuran. Mungkin untuk tambahan selanjutnya bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Ada lagi? Ya, izin menambahkan terkait poin kedua. Jadi bagaimana memvalidasi lean design thinking, yaitu yang pertama adalah memastikan kesesuaian produk di pasar, dan kedua apakah roadmap dan pemasarannya itu sudah sejalan atau belum selama di pasar. Jika dilakukan tes kepada masyarakat atau customer, baik itu dengan cara tes kualitatif maupun dengan metrik, jika ada kegagalan atau tidak sesuai dengan target kita, maka kembali lagi prosesnya
yaitu melakukan pembuatan prototipe atau membuat inovasi dalam prototipe untuk bisa mencapai kesesuaian dengan pasar di produk gitu sih. Itu tambahan dari saya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Ada lagi? Mungkin menambahkan sedikit terkait dengan validasi Lean Design Thinking ini sebenarnya melakukan validasinya adalah dalam melakukan pengujian iterasinya itu tadi, metode yang kita pakai tepat. Sebagai contohnya mungkin kita bisa menggunakan metode-metode kualitatif ataupun metode-metode lainnya yang memang sesuai dengan karakteristik dari problem kita. Mungkin begitu. Oke, baik. Dari room 3 ada yang ingin disampaikan? Ya, sedikit menambahkan Pak Tatang. Sebetulnya yang saya coba kami juga tanyakan itu yang di poin 2 itu adalah pembuktian bahwa usulan Lean Design Thinking itu lebih baik terhadap penggunaan Design Thinking dan Lean Process itu sebetulnya. Kami mengajanya pada waktu kita lihat di future work itu kami tidak menemukan bagaimana pembuktiannya. Terus kemudian ada juga di salah satu video yang kayaknya seperti video PPT di kelas yang lain, juga kemudian yang disampaikan Pak Eko barusan di chat, itu memang ada bagaimana pengembangan penggunaan terkait Agile sama Six Sigma. Nah, seperti itu. Nah, di sini di paper kami tidak melihat bahwa bagaimana menyatakan apakah ada atau kami belum melihat bahwa Lean Design Thinking itu dinyatakan lebih bagus dibandingkan mempunyai hasil yang lebih baik daripada kedua metode kalau dilakukan parsial. Begitu, Pak. Oke, baik. Waktu kita terbatas ya, jadi saya ingin juga sedikit komentar. Kalau kita baca papernya itu memang agak sedikit misleading, gitu ya, menurut saya. Kenapa? Karena menggunakan istilah versus VS, ya. Itu kalau VS itu kan biasanya membandingkan satu melawan yang lain gitu kan. Jadi dia seolah-olah membenturkan antara pendekatan design thinking dan Lean Startup. Meskipun maksudnya tidak demikian, tapi menggunakan versus itu membuat kita jadi misleading gitu ya. Jadi memang nggak bisa dibandingkan apple to apple gitu ya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh si penulisnya itu adalah bahwa kedua metode ini sebetulnya user center dalam rangka mengembangkan inovasi, ya itu betul. Tetapi tidak berarti dua-duanya tidak bisa digabungkan. Sama seperti misalnya ketika kita ingin menggabungkan pendekatan design thinking dengan quality function deployment. Seolah-olah mana yang lebih baik, bukan itu sebenarnya tujuan. Tapi bagaimana kita mencari hal terbaik dari pendekatan tersebut. Ya, jadi itu saya kira catatannya supaya kita tidak terjebak bahwa kita harus memilih salah satu gitu kan. Yang kedua gini, design thinking itu tidak linear loh. Jadi jangan dilihat seperti di gambarnya ya. Karena mulai dari fase empathize, kemudian define, kemudian ideate, lalu prototype, tes itu semuanya prosesnya adalah iteratif. Jadi ketika di awal Anda menerapkan empathize, memahami bagaimana user dan sebagainya, ketika misalnya merasa perlu diperbaiki, maka kita ulang. Jadi tidak ada yang linear. Nah, sebetulnya yang di Lean Startup, dia kan mengadopsi dari pendekatan Lean Manufacture ya. Sebenarnya diambil dari situ. Eric Ries yang mendorong itu sama Tim Brown, itu sebenarnya mengadopsi filosofi dari Lean Manufacture agar ketika mengembangkan startup companies, istilahnya aja Lean Startup. Jadi waktu mereka membahas itu memang tujuan utamanya adalah bagaimana agar para startup ini bisa lebih banyak berhasil. Salah satu caranya adalah cepat gagal, gitu ya. Kenapa?
Karena semua startup pasti gagal. Persoalnya gagalnya itu apakah menunggu harus 5 tahun dulu, 10 tahun dulu, atau gagal dalam 3 tahun pertama supaya bisa cepat belajar. Learn-nya itu bisa dipercepat. Itu filosofi semangat dari Lean Startup tadi. Nah, bagaimana ketika kita ingin mengembangkan inovasi, bisa menggunakan design thinking, tetapi cepat prosesnya, iterasinya gitu ya, dengan menggabungkan filosofi Lean Startup tadi. Jadi sebetulnya ini kedua metode ini bisa saling melengkapi, tetapi tentu harus disesuaikan dengan konteksnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang validasi. Kalau dari sisi penelitian, sisi akademis gitu ya, validasi itu sebetulnya kan dua-duanya menyangkut penelitian kualitatif, tetapi juga bisa kuantitatif. Ya, oleh karena itu validasinya harus disesuaikan. Ketika di dalam design thinking itu banyak melibatkan penelitian kualitatif, kan design thinking banyak seperti itu ya. Diskusi, dialog dengan usernya, bikin persona, kemudian memvalidasi dan sebagainya, ya gunakan validasi untuk penelitian kualitatif. Ada yang tahu? Pernah nggak mendengar bagaimana kita cara melakukan validasi dalam penelitian kualitatif? Atau kuantitatif dulu deh. Teman-teman tahu bagaimana cara melakukan validasi dalam penelitian kuantitatif? Misalnya menggunakan statistik. Halo, atau saya tanya, menggunakan deviasinya, Pak. Ya? Mengukur deviasinya, Pak. Deviasinya. Distribusi normal, Pak. Tepat. Hah? Penggunaan distribusi normal, uji distribusi normal. Iya, tapi apa? Metodenya apa? Pernah di penelitian di S1 kan? Biasanya ini supaya Anda tahu. Biasanya kalau kita melakukan penelitian kuantitatif dengan statistik, uji validasi itu menggunakan product moment Spearman. Ya, nilai korelasi. Oke, jadi kalau uji reliabilitas itu biasanya dengan Cronbach alpha. Ya. Tapi kalau kualitatif beda. Ada yang tahu? Halo, kalau Anda kan nanti banyak tuh melakukan risetnya, tesisnya nanti dengan menggunakan penelitian kualitatif. Kira-kira apa? Uji kredibilitas mungkin, Pak? Iya, apa? Contohnya bagaimana? Biasanya kita melakukan penelitian itu, uji validitas, kredibilitas, caranya apa? Misalnya, sebutkan. Metodenya apa? Yang sangat umum adalah triangulasi. Nah, triangulasi pun sebetulnya ada beberapa tekniknya. Ada triangulasi data, ada triangulasi sumber, ada metode, ada triangulasi waktu, dan sebagainya. Nanti Anda pasti belajar biasanya di tesis metodologi ya. Itu biasanya didiskusikan. Nah, itu sebetulnya bisa dilakukan di design thinking maupun Lean Startup, tergantung konteksnya tadi. Ya contoh misalnya dengan melakukan triangulasi gitu, kalau di Lean Startup mungkin triangulasinya menguji dong dengan calon pengguna produk dari startup tadi. Ya diuji betul, artinya kita turun ke lapangan gitu kan. Build measure itu di situ betul-betul dilakukan. Nah, di kelas kita, nah ini juga salah satu masukan. Di kelas kita, mata kuliah atau diskusi-diskusi yang berkaitan dengan entrepreneurship memang sangat minim. Ya.
Tapi dulu memang belum bisa mengusulkan mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan technopreneurship karena beban SKS-nya yang lumayan banyak. Jadi makanya relatif dikurangi. Tapi di tempat lain saya mengajarkan itu ya, kayak misalnya mata kuliah membahas tentang startup ya, kemudian new business development dan sebagainya itu ada gitu, sebagai bagian dari prodi untuk magister manajemen teknologi. Tapi di kita belum banyak. Rasanya di prodi manajemen desain inovasi ada ya, tapi mungkin tidak untuk semua prodi. Oke, saya kira itu secara umum ya, diskusinya memang akan sangat menarik karena itu akan relevan dengan riset Anda ke depan mungkin saja. Nah, yang terakhir waktunya saya udah habis. Ada setelah kelas ini ada kelas lagi nggak? Ada Pak. Ada 9 Pak. Oke. Iya Pak. Kalau ada Pak boleh buat kita agak potong ya, karena topik yang satunya lagi itu tentang inovasi model bisnis di era ekonomi digital itu juga cukup panjang dan menarik. Gitu. Jadi saya kira nanti kita diskusikan lain waktu. Saya ingin mengingatkan karena ini sudah pertemuan ke-14, segera menyelesaikan proyek kelas. Saya berharap sih proyek kelasnya disubmit pada pertemuan ke-15 ya, tapi paling lambat 3 hari setelah pertemuan ke-15 supaya ada waktu untuk mempelajarinya dan mendiskusikannya karena proyek kelas kan setara dengan ujian akhir ya, kira-kira begitu. Jadi nanti di sela-sela itu kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di WA group, boleh juga WA langsung ke saya dari kelompok. Oke. Baik, sebelum saya akhiri ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2. Izin bertanya Pak, untuk proyek kelas. Ya. Untuk proyek kelas itu yang disubmit nanti apa saja Pak? Apakah report, PowerPoint dan video atau ketiga-tiganya? Laporannya itu dalam bentuk kayak paper gitu ya, kan sudah ada kan outline-nya kan. Kemudian bahan paparan, PowerPoint, dan videonya. Videonya nggak usah panjang-panjang. Ya 15-20 menit masih boleh. Meskipun ada juga yang sampai 25-30 menit. Tapi maksud saya usahakan sederhana saja di penyampaiannya. Yang penting isinya sebetulnya. Oke. Jadi tiga file. File laporan, file presentasi, dan video. Ada lagi pertanyaannya? Halo, sudah? Baik, kalau tidak ada lagi, kita bisa akhiri ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf, tadi hasil diskusi dari masing-masing room, tolong disubmit ke saya ya. Lewat WA boleh. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.